Shalom sobat. Sobat, kali ini saya berbagi ayat Alkitab yang saya renungkan dari Injil Matius pasal 10. Sobat bisa baca perikop lengkapnya supaya lebih paham ya. Saya baca yang pertama, Yesus memanggil ke-12 rasul ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi melalui ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan kuasa kepada para muridnya untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yang kedua, Yesus mengutus ke-12 rasul. Saya baca ayat 7 dan 8. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi melalui ini kita bisa melihat bahwa setelah Tuhan Yesus memilih para muridnya dan memberikan mereka kuasa, para murid itu pergi dan memberitakan kerajaan sorga sudah dekat, supaya orang lain pun bertobat. Dan para murid menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Tuhan Yesus Kristus memberi kuasa kepada para murid. Inilah bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan juga kuasa kepada murid-muridnya, dan para murid itu memberikan berkat tersebut dengan cuma-cuma, karena diperoleh pun dengan cuma-cuma karena diberi oleh Tuhan Yesus Kristus secara langsung ya sobat ya. Selanjutnya saya baca penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Saya baca ayat 16, 18, 19, 20, 22, 28, 30, 32 dan 33. Sobat bisa baca berikut sobat ya. Saya baca dulu ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Aku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Nah sobat, jadi firman Tuhan Yesus ini nyata saat ini terjadi. Banyak orang Kristen yang dianiaya. Contohnya baru-baru ini yang viral sobat ya. Di Indonesia ini aja banyak orang-orang Kristen yang dipersekusi, yang dilarang beribadah, yang disakiti. Itulah yang membuktikan. Makanya kita lebih percaya kepada Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus telah mengatakannya ini ribuan tahun yang lalu sobat. Dan itu terjadi. Itulah yang membangkitkan iman kita. Nah, jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkan dunia ini. Itulah yang membuat kita menjadi tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Terbukti perkataan Tuhan Yesus ini sobat. Dan kita pun tidak perlu takut. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus Kristus yang membela kita. Saya baca ayat 30, 32 dan 33.
Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Berarti apa? Tuhan Yesus pun mengasihi kita, mengaruniakan kepada kita keselamatan, mengaruniakan kepada kita kekuatan. Jangan pernah takut. Nah, dan setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Dan di ayat 30 ini dikatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Berarti apa? Jangan pernah kita ragu-ragu mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan pernah menyangkal Tuhan Yesus Kristus ya sobatnya. Karena apa? Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 7. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Bayangkan, Tuhan Yesus Kristus sangat memperhatikan kita. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi jangan takut ya sobat ya. Selanjutnya saya baca, Yesus membawa pemisah bagaimana mengikuti Yesus. Saya baca ayat 37 sampai 40 dan 42. Saya baca, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi apa? Yang kita baca adalah utamakan Tuhan Yesus Kristus daripada yang lain sobat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pun telah menyerahkan nyawanya untuk kita orang yang berdosa sobat. Nah, jadi utamakan Tuhan Yesus Kristus daripada hal yang lain sobat. Nah, bayangkan bagaimana kasihnya Tuhan Yesus Kristus dengan datang dari surga ke dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Jadi apa sobat? Mari kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan siap memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Itulah bukti iman kita sobat. Nah, dan bayangkan ya ayat 42-nya. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi apa? Mari kita juga memberi kebaikan kepada sesama kita, kepada murid-murid Tuhan Yesus juga sobat ya. Nah, jadi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oke sobat, ini yang saya renungkan. Mohon maaf kalau salah kata. Terima kasih banyak sebelumnya. Tuhan berkati. Shalom.